فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Sekarang kita lanjutkan pembahasan dari Nahwu, pembahasan Syarah Ajurumiyah. Masuk ke muka surat 20. Yaitu setelah kita tahu bahwasanya fi'il terbagi tiga. Fi'il terbagi tiga apa aja? Ada fi'il ini, fi'il itu, fi'il madhi, mudhari, iya fi'il amr. Kemudian beliau menyebutkan fi'il madhi adalah yaitu apa? Menunjukkan makna menunjukkan kepada peristiwa sebelum pembicaraan. Kalau fi'il mudhari di masa pembicaraan atau setelahnya. Kalau fi'il amr ini meminta apa? Dihasilkannya peristiwa setelah pembicaraan atau apa? Dilanjutkannya peristiwa yang sudah berlaku. Nah, sekarang kita beri contoh. Lihat contohnya di muka surat 20 itu. Wa misalu ma yutlabu. Contoh sesuatu, di sini maksudnya perbuatan. Contoh dari perbuatan yang yutlabu dituntut, husuluh dituntut hasilnya, dituntut untuk kita berbuat. Aidon yaitu juga qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tunjuk jari. Nah, baik. Siapa yang akan menerjemah ini Iqra? Iqra. Gimana terjemahnya? Bacalah dengan nama Rabbmu, Tuhanmu, yang telah menciptakan. Baik. Fi'il amrnya nih, Iqra, bacalah. Maknanya tengok di situ. Annallaha ta'ala amara nabiyah, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan nabinya bihusulil qiraah, untuk menghasilkan pembacaan, yaitu nabi disuruh membaca. Lam yakun yaqra'uha, yang belum pernah beliau baca. Qabla dzalik, sebelum itu. Pernahkah nabi membaca itu sebelum turunnya wahyu ini? Belum pernah, bahkan apa? Nabi ummi, yaitu tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Qabla dzalik, sebelum turunnya ayat ini belum pernah Nabi membaca seperti ini. Ini contoh perintah untuk menghasilkan suatu perbuatan. Sekarang wa misalu ma yutlabu istimraruh. Contoh sesuatu yang diminta atau dituntut untuk melanjutkan, istimraruh, melanjutkan. Sudah dilakukan tapi disuruh melanjutkan. Qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha. Siapa yang mengartikan? Ahmad boleh mengartikan? Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. Wahai nabi, ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Apakah sebelum ini nabi tak bertakwa? Jelas apa? Sebelum ini Nabi sudah bertakwa, tapi diminta melanjutkan takwa. Wa qad alimna, padahal kita telah mengetahui, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atqan nas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa. Baik. Sejak bila Nabi itu bertakwa, ya kita tak mampu untuk mengucapkan, tapi jelas apa? Sejak beliau jadi Nabi sampai turunnya surat apa ini Al-Ahzab, jelas Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Sejak turunnya wahyu syariat. Gimana sebelum turunnya wahyu? Nah, ini tak perlu dibahas karena apa? Belum ada syariat. Tapi menurut para ulama, Nabi itu maksum. Walaupun apa? Walaupun sejak kecil tidak berbuat maksiat, tidak suka mencuri dan sebagainya. Tapi kita intinya tidak membahas itu. Yaitu sudah sejak dulu Nabi itu bertakwa sehingga turunnya surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini turun dalam peristiwa apa? Peristiwa perang Khandaq. Jadi jauh setelah apa? Setelah Nabi di Madinah. Lalu kenapa Allah menyuruh Nabi bertakwa? Bukan karena sebelumnya tidak bertakwa. Nah, kita katakan di sini wa innama amarahullahu ta'ala, hanya saja Allah Ta'ala memerintahkan beliau bil istimrar, untuk melanjutkan alat takwa, melanjutkan berada di atas ketakwaan. Bukan sebelumnya tidak bertakwa, tapi melanjutkan ketakwaan.
Baik. Berarti kalau ada orang, misalkan nanti kita di Yaman atau di mana, atau waktu sedang umrah, tahu-tahu orang Yaman mengatakan, atau orang Arab yang lain mengatakan, ya akhi ittaqillah, perlu marah tak? Tak perlu marah. Oh, Anda suruh saya bertakwa. Oh, insya Allah jazakumullah khairan. Nabi pun disuruh Allah bertakwa, tak perlu kita marah-marah. Kecuali kalau maksudnya adalah apa? Menuduh kita bersalah, ya kita tanya, saya salah apa? Oh, ini contoh aja ya. Tak perlu marah. Atau mungkin nanti kita akan dengar ucapan Allah yahdik, Allah memberimu hidayah. Perlu nggak marah-marah? Tak perlu. Alhamdulillah, amin. Kita katakan amin biar diberi tambahan hidayah. Tapi kalau kita dituduh, nah kita tanya, saya salah apa? Misalkan. Tapi kalimat-kalimat seperti ini tak perlu kita marah. Wa kadzalika qaulullahi ta'ala. Nah, contoh yang lain. Demikian pula firman Allah Ta'ala terkait dengan fi'il amr. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Siapa yang mencoba menerjemah? Anak-anak mencoba menerjemah? Mencoba ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah, iya, dan Rasulnya. Orang beriman sudah beriman, tapi kenapa Allah suruh beriman? Yaitu melanjutkan atau menambah keimanan misalkan. Wal khitab lil mu'minin. Pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Buktinya mereka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Khitab pembicaraan. Berkhutbah yaitu berbicara, bicara pada orang-orang yang di hadapan. Amarahumullahu ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka bil istimrari alal iman, untuk melanjutkan keimanan. Bukan setelah beriman murtad, oh naudzubillah, rugi besar. Au bil izdiyati fih, atau menambah keimanan. Izdiyat yaitu menambah fih keimanan. Memerintahkan agar menambah iman. Baik. Ini gambaran tentang apa? Fi'il amr. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan isim, mendapatkan fi'il. Sekarang masuk ke yang berikutnya, al-faslul khamis. Fasal yang kelima dari bab ini, ta'riful harf, definisi huruf. Al-harfu lughatan at-tarf. Huruf secara bahasa adalah tarf, yaitu hujung. Ini dikatakan harf dalam bahasa Arab, harf. Atau kalau kita habis naik bukit ini masing-masing bukit ada namanya nggak ya? Ada namanya bukit-bukit ini. Apa? Jernih juga, tapi itu juga tonjolan-tonjolan sama semua. Atau jernih 1, jernih 2. Anggap aja ya, ini bukit jernih. Apa ada yang belum ada nama? Ada yang belum kasih nama? Kita kasih nama, Jum. Nggak tahu kasih nama apa juga tak tahu. Kasih nama apa misalkan? Tayyib, bukit Ahlus Sunnah. Tayyib. Nah, kalau kita yang pernah naik bukit ini, begitu sampai di ujung, kemudian di tepinya itu jurang, tepi ini dipanggil apa? Dipanggil sebagai harf, yaitu sebagai penghujung atau tepian, harf. Ini torf, tepi atau hujung. Tuh, al-harfu lughatan at-tarf. Harf secara bahasa adalah hujung atau tepian. Baik, adapun tambahan info di bawah boleh dibaca sendiri. Wal harfu istilahan, huruf secara istilah ilmu nahwu, huruf itu apa? Tapi huruf yang dimaksudkan huruf yang mana itu? Ada isim, ada fi'il, harf. Ini harf yang ini yang dimaksudkan. Bukan huruf hijaiyah yang zaid terbagi zaid berisi 3 huruf hijaiyah. Ada zai, ada ya, ada dal. Itu huruf hijaiyah. Tapi harf yang ini huruf yang memang membawa makna. Bukan yang menyusun suatu lafaz, tapi membawa makna. Kalau digabung dengan apa? Dengan kalimat yang lain. Jadi huruf secara istilah ilmu nahwu, kalimatun dalat ala maknan fi ghairih. Suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna disebabkan oleh lafaz yang lain. Bisa babi tarkibih, dengan sebab dia disusun ma'a ghairih, disusun dengan yang lainnya. Baik. Apakah kita sudah pernah berjumpa pelajaran masalah harf? Sudah ya, ada min, ada ilah itu. Itu harf yang dibahas di sini. Bukan harf yang menyusun nama kita. Baik. Tapi huruf yang mendatangkan makna.
Misalul harf, sekarang contoh huruf. Buku dibuka. Biar tak bingung. Yang perlu ditulis. Terjemahannya apa ini? Misalul harfi ad-dali ala makna. Contoh huruf yang menunjukkan kepada makna adalah hal. Apa arti hal? Iya, apakah? Lam, apa arti lam? Lam yalid walam yulad. Apa arti lam? Lam yadrib, lam yadrus, lam yakul. Apa arti lam? Tak siap. Lam? Tidak. Lam artinya tidak. Wa fi apa artinya fi? Iya di. Wa au artinya apa? Bukan kesakitan dipukul bukan? Iya, atau alfa. Iya, seringkali artinya maka. Summa berarti apa? Summa. Summa ataina, misalkan ataina Musa. Summa berarti apa? Summa. Bukan sumo, summa. Apa summa? Iya, kemudian. Wa nahwi dzalik. Kenapa? Fi di, ya di. Oh iya. Au artinya apa? Atau. Ya? Fa. Kemudian fa apa? Maka. Ini seringkali ya. Ini salah satu contoh maknanya. Baik. Sekarang kita disuruh melihat, membuktikan. Fa hal lil istifham. Hal ini untuk pertanyaan, yaitu apakah. Nahwu qaulillahi ta'ala, boleh nahwu, boleh nahwi, tak masalah. Tergantung niat i'rabnya di sini. Seperti firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Siapa yang mencoba menerjemahkan firman Allah ini? Hal ta'lamu lahu samiyya. Apa artinya? Baik, hal tahu. Ta'lamu? Iya. Apakah kamu mengetahui lahu? Oh, lahu. Iya, yaitu dia memiliki. Samiyya, apa arti samiyya? Yang menyamai. Apakah engkau tahu ada yang menyamai Allah? Apakah engkau tahu Allah punya tandingan yang menyamai dia? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan yang sifatnya ingkari. Tak akan ada yang mampu menyamai Allah. Baik. Itu ada dewa-dewa, datang pun harus dijemput, pulang pun harus dihantar. Tak pandai apa-apa dewa itu. Baik, tiap hari pun harus dikasih makanan. Allah yang memberi kita makan. Allah tidak memerlukan makanan sama kita. Tapi itu ada zakat. Zakat bukan untuk Allah, tapi untuk orang miskin dan semacamnya. Allah Maha Kaya. Dewa-dewa malah dikasih makanan. Jadi tak ada yang menyamai Allah. Ya. Apakah kamu tahu Allah memiliki tandingan yang menyamai dia? Jawabannya saya tidak tahu dan memang tidak akan ada itu. Nah, sekarang apa yang menjadi pembahasan ini? Lihat hal di sini. Ini hal sudah selesai ya. Kemudian contoh penggunaannya, walam lin nafi. Lam untuk peniadaan. Artinya adalah tidak. Nah, sekarang sudah apa? Sampai di sini ya, lam lin nafi untuk meniadakan. Nahwu qaulillahi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Apa artinya lam yalid wa lam yulad? Lam yalid, apa arti lam yalid? Dia tidak yalid. Apa lam yalid? Iya, dia tidak beranak, wa lam yulad. Iya, tidak diperanakkan. Jadi Allah tidak memiliki pewaris dan Allah bukan mewarisi dari orang tua yang sebelumnya. Allah Maha Kekal dan tidak ada batas awal, tak ada batas awal, tak ada batas akhir. Ini contoh penggunaan lam, artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, belajar menulis cepat biar tidak tertinggal. Ini kita enak kalau di Arab, lajunya dan tidak terjemah. Gimana orang Arab menerjemahkan ke bahasa kita? Laju sangat. Nah, kita berlatih menulis dengan cepat. Kemudian wafi lidzarfiyah, yaitu menunjukkan tempat. Fi artinya di atas kah atau di dalam. Lihat kalimatnya. Intinya fi artinya di. Berarti kalau punya kakak namanya Vivi, artinya apa? Namanya Didi gitu. Ya itu lain ya, bahasa tempatan.
Baik. Nahwu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Baik. Siapa yang mengartikan fi qulubihim marad ya? Di dalam hati-hati mereka ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Ya, maka atau kemudian Allah menambahkan penyakit untuk mereka. Na'udzubillah, orang-orang munafikun. Baik. Walaupun kita tahu qulub sih artinya jantung sebenarnya. Baik. Ya. Fi artinya di atau di dalam untuk kali ini. Kemudian berikutnya au artinya atau litakhyir untuk memilih. Misalkan apa? Kul tufahan au mauzan. Makanlah epal atau pisang. Nah, ini memilih. Baik. Nahwu qaulillahi ta'ala, contohnya menggunakan au dalam firman Allah Ta'ala, hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Wah, ini agak susah. Siapa yang mencoba? Apa arti hadza ata'una? Hadza tahu, ata'una ya? Iya, ini adalah pemberian kami. Famnun. Apa arti famnun? Famnun yamunnuna 'alaika an aslamu. Famnun. Apa arti famnun? Yaitu apa? Berikan. Baik. Maka berikan pemberian tadi ya. Atau pemberian. Hadza ata'una. Ini adalah pemberian kami. Iya, atau famnun, maka berikan, yaitu boleh engkau bersedekah atau memberikan hadiah. Au amsik, atau tahanlah, yaitu boleh juga engkau tidak memberi. Bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa ada pemeriksaan. Ini siapa yang diajak bicara? Dalam surat Shad yang diajak bicara siapa? Nabi Sulaiman. Jadi Allah menyerahkan pada Nabi Sulaiman dengan kekayaan sebanyak itu. Inilah pemberian kami untukmu. Boleh engkau sedekah pada siapa? Fakir miskin, pada rakyat, atau entah siapa. Atau engkau tahan, engkau tidak memberi. Bukan berarti disuruh untuk kedekut pelit. Tapi Nabi Sulaiman, beliau boleh berijtihad. Memberi atau kali ini tidak memberi. Dan seterusnya. Jelas para nabi itu dermawan. Bi ghairi hisab, tidak diperiksa. Allah percaya Nabi Sulaiman baik. Bukan harta benda dipakai untuk kejahatan, makanya dijamin engkau tidak perlu ditanya. Baik. Tentang cara engkau memberi atau menahan pemberian. Ini contoh au, yaitu memilih. Nabi Sulaiman boleh berbuat ini, boleh berbuat itu. Ini penggunaan au. Wal fa lit tartib, yaitu menunjukkan urut-urutan. Tartib artinya urut-urutan. Misalkan apa? Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Telah datang Muhammad, kemudian Zaid. Nah, contohnya. Fa di sini artinya kemudian, tartib untuk urut-urutan. Wa ta'qib, ta'qib artinya susul menyusul. Ta'qib artinya susul menyusul. Ja'a Amron fa Sulaiman, yaitu Amron kemudian disusul oleh Sulaiman. Ini sama aja, tartib dengan ta'qib itu intinya sama aja. Susul menyusul, tidak bersamaan. Habis dia, maka dia. Tartib urut. Ta'qib susul menyusul. Fa artinya maka. Apa maksudnya maka? Dijelaskan. Maksudnya maka adalah menunjukkan urut-urutan. Habis ini, kemudian itu. Ta'qib yaitu habis ini disusul oleh yang itu. Ini arti ta'qib. Ta'qib artinya susul menyusul. Biduni muhlah, tanpa ada penundaan. Ya langsung disusul. Tanpa ada penundaan. Baik. Muhlah artinya penundaan. Selang waktu. Contoh penggunaannya dalam Quran apa? Nahwu qaulillahi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Fi qissati Musa, dalam cerita Nabi Musa alaihi salam. Ma'a Fir'aun. Bersama Fir'aun, la'anahullah, semoga Allah melaknat, mengutuk Fir'aun. Fa'arahul ayatal kubro. Siapa yang menerjemah? Menerjemah. Fa'arahu. Kemudian arahu
Bukan melihat, tapi apa? Memperlihatkan. Iya. Kalau ro'a melihat, tapi aro memperlihatkan. Kemudian dia, yaitu Nabi Musa, memperlihatkan arohu, memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubro. Apa arti ayatal kubro? Ayat yang besar. Ya, ayat yang paling besar. Boleh juga ayat yang besar, tak masalah. Baik. Apa ayat besar? Maksudnya ayat apa itu? Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun. Al-Quran. Bukanlah di zaman itu Quran. Ya, kitab suci. Bukan. Apa ya? Taurat. Belum. Nabi Musa belum mendapatkan Taurat waktu itu. Belum menyeberang Laut Merah ya. Oh, belum. Ini masih di hadapan Fir'aun, masih di istananya Fir'aun. Ya? Iya. Tongkat berubah jadi ular. Apa lagi? Iya, tangan yang dimasukkan kerah baju dikeluarkan, oh langsung cemerlang, bersinar cemerlang. Ini ayat yang terbesar. Fir'aun tak mampu buat itu walaupun dia ngaku Tuhan. Baik. Ini makna fa'arahul ayatal kubra. Maka yaitu kemudian setelah apa berdakwah Fir'aun membantah, maka Nabi Musa mendatangkan memperlihatkan kepada Fir'aun ayat yang paling besar. Fakadzdzaba wa asa. Kemudian Fir'aun mendustakan, tidak berpikir lama, misalkan tidak merenung beberapa hari, langsung mendustakan. Wa asa, dan berbuat maksiat, mendurhakai Nabi Musa. Ya, ini penggunaannya fa, yaitu susul menyusul, habis ini, habis ini. Baik, itu masalah fa. Ini terakhir kah? Yang summa ini terakhir? Iya, terakhir summa. Baik, kita habiskan yang terakhir ya. Aso, yaitu durhaka, maksiat, berbuat maksiat, tidak mau taat. Yang terakhir di sini summa litartib wa ta'kib. Hampir sama ya. Summa menunjukkan urut-urutan dan susul menyusul, tapi ma'amuhlah disertai dengan penundaan, ada selang waktunya. Baik. Berarti mana yang perlu waktu panjang, fa atau summa? Yang perlu waktu panjang? Summa. Iya, summa, karena perlu waktu panjang, ada selang waktu. Ini secara mudahnya begitu. Contohnya kita lihat buktinya dalam Quran, nahwu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Siapa yang akan menerjemah min nutfah? Apa arti min nutfah? Manusia tercipta min nutfah. Apa artinya kira-kira? Min nutfah. Apa artinya? Nutfah. Apa arti nutfah? Apa nutfah? Iya, air mani. Asal dari nutfah itu air, tapi maksudnya air mani. Nutfah itu air. Tercipta dari air mani. Khalaqahu. Apa arti khalaqahu? Muhammad Mukbil. Khalaqahu artinya apa? Allah mencipta dia. Faqaddarah. Apa arti faqaddarah? Qaddara. Apa arti qaddara? Apa arti qaddara? Qaddara yuqaddiru, takdir, takdiran. Apa arti takdir? Kalau tahu takdir, insya Allah boleh memperkirakan maknanya. Apa arti takdir? Qaddara yuqaddiru takdiran. Allah telah menakdirkan. Apa maksudnya menakdirkan? Iya, berarti qaddara apa? Menetapkan. Allah menciptakannya, kemudian menetapkannya. Menciptakan bentuk ini, kemudian menetapkan, nanti dia takdirnya begini, rezekinya sekian, laki atau perempuan, dan seterusnya itu. Baik, lihat di sini masih memakai fa langsung, mencipta dari air mani, kemudian menetapkannya, kemudian summa sabila yassarah, kemudian ya, sabila yassarah kira-kira artinya apa? Tanya atau jawab? Menjawab, boleh? Sabil apa artinya sabil? Apa arti sabil? Hadza sabilullah fi sabilillah. Apa arti sabil? Jalan. Yassarah apa arti yassara? Yassara yuyassiru. Yassira wala tu'assira. Asyira wala tunaffira. Apa yassarah? Iya, memudahkan. Lihat di sini masalah takdir, susul menyusul, penciptaan dan takdir. Kemudian untuk jalan Allah memudahkannya. Yaitu apa? Setelah dia lahir, dimudahkan jalan mencari makan. Apa itu? Langsung dia minum susu.
Bagaimana tahu? Ya jelas ini adalah insting, yaitu taufik dari Allah untuk bayi. Bayi tahu bahwasanya makanannya adalah air susu. Dia tahu, kemudian dimudahkan untuk makan yang lain-lain, kemudian dimudahkan lagi untuk berjalan, untuk melompat-lompat, untuk split, untuk backflip. Wah, dimudahkan. Tapi perlu waktu, tidak langsung begitu lahir langsung salto-salto. Pening ibunya itu. Intinya apa? Ini menunjukkan ada summa, selang waktu, dimudahkan jalannya perlahan, sedikit demi sedikit. Tahu-tahu sudah sampai di Bukit Jernih. Wah, dimudahkan setelah sekian tahun. Tahu-tahu sampai di Yaman, sampai di Saudi, sampai di mana. Tapi tak mungkin begitu lahir langsung sudah jalan sana sini. Tapi ada waktunya, summa, ada muhlah, ada selang waktu. Summa amatahu fa'aqbarah. Siapa yang akan mengartikan amatahu? Apa arti amatahu? Dan dia mati. Iya. Jangan dan, tapi kemudian. Jadi setelah sekian lama hidup, kemudian Allah mematikannya. Fa'aqbarah, kemudian menguburkannya. Bukan summa, tapi fa, menunjukkan cepat. Habis mati langsung apa? Langsung dikubur, jangan lama-lama. Baik. Summa, kemudian ada summa, menunjukkan selang waktu. Idza sya'a angsyarah. Jika Allah menghendaki angsyarah. Apa arti angsyarah? Nusyur. Yaumun nusyur. Wa ilaikan nusyur. Apa artinya? Iya, pengumpulan. Pengumpulan. Yaitu, jika Allah menghendaki, Allah akan mengumpulkan dia. Mengumpulkan ke hari kiamat. Nah, ini langsung, tak langsung. Di alam kubur masih menunggu waktu berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun sampai datangnya hari kiamat nanti. Nah, menggunakan summa menunjukkan ada waktu yang ada selang waktu, ada penundaan. Penundaan dari apa itu? Perbuatan yang sebelumnya. Ini penggunaan summa. Susul menyusul tetapi ada selang waktunya. Ini secara umumnya seperti itu penggunaannya. Adapun tambahan informasi ada di bawah. Yang mau baca sendiri, yang tidak tak masalah. Intinya kita membaca syarah yang di atas biar tidak susah. Baik. Ilahuna wallahu alam. Kenapa? Kemudian jika Allah menghendaki, angsyarah, Allah akan mengumpulkannya, yaitu mengumpulkan nanti di hari kiamat. Sinusur terkadang diartikan pengembalian, tak apa. Baik. Ilahuna wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.